Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 31 sampai dengan 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Sahabat Alkitab, bagaimana respon Anda pada saat ada seseorang yang ingkar janji kepada Anda? Marilah kita berandai sejenak. Bayangkan, Anda sudah bersepakat dengan salah seorang teman untuk bertemu di salah satu lokasi favorit. Namun, setelah 1 jam menunggu, ternyata dia tak kunjung tiba. Hingga dia memberi kabar tidak dapat datang karena alasan yang juga tidak jelas. Kira-kira perasaan apa yang muncul pada diri Anda? Sekarang, cobalah bayangkan sebuah situasi yang jauh lebih sulit dan lebih rumit daripada contoh barusan mengenai ingkar janji. Apakah Anda pernah menjadi korban ingkar janji yang berdampak begitu besar dalam relasi antara Anda dan orang tersebut? Atau jangan-jangan justru Anda menjadi pelaku ingkar janji tersebut? Di dalam hubungan antara Tuhan dengan umat Israel pun terjadi masalah ingkar janji yang begitu berdampak terhadap pola relasi di antara keduanya. Sudah tentu, pihak yang melanggar kesepakatan itu adalah umat Israel, karena Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin mengingkari janjinya sendiri. Bangsa Israel selama turun-temurun telah melawan Tuhan dengan beragam perilaku dosa yang juga menjadi indikator bahwa mereka tidaklah menghargai relasi antara mereka dengan Tuhan itu sendiri. Mereka tidak dapat menjaga perjanjian yang justru membawa mereka kepada kehidupan dan kebebasan. Beragam perilaku dosa yang mereka pertahankan telah menjadi tanda bahwa mereka tidak ingin hidup di dalam perjanjian relasi dengan Tuhan. Padahal, perjanjian itu bukanlah cara Tuhan untuk menjebak orang Israel dengan memosisikan mereka menjadi tidak berdaya, apalagi mengalami kerugian besar. Justru, perjanjian itu merupakan bentuk inisiatif kasih dan cara Tuhan untuk membawa mereka mengalami kehidupan penuh berkat dengan menjadi miliknya. Namun, dampak perjanjian yang Tuhan siapkan itu pun membutuhkan respons nyata dari orang Israel, yakni berupa kesetiaan dan komitmen iman menjadi umat Tuhan. Sungguh disayangkan, karena orang Israel pun gagal melakukannya. Terlepas dari beragam dosa yang dilakukan oleh orang Israel dan perjanjian yang telah dilanggar oleh mereka, ternyata kasih Tuhan tidaklah sirna. Bahkan, Tuhan kembali menunjukkan inisiatif dan luapan kasih-Nya yang begitu mendalam bagi umat-Nya.
Tuhan memilih untuk membangun ulang relasi dengan umat-Nya. Lebih tepatnya, Tuhan memberikan kembali kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki pola relasi yang telah mereka rusak akibat ketidaktaatan dan kegagalan komitmen dalam menjaga janji relasi sebelumnya. Tidak sampai di situ, Tuhan juga memberikan modal tambahan untuk menolong umat dalam mempertahankan janji berelasi dengannya, yakni melalui kehadiran firman yang terukir dan terpatri, tidak di altar loh batu maupun gulungan kertas, melainkan di hati setiap umat yang bersedia menjaga janji relasi tersebut. Sahabat Alkitab, pada Minggu Prapaskah kelima ini, kita telah diperhadapkan kepada sebuah pola relasi antara umat dengan Tuhan yang semestinya dijaga dalam komitmen dan ketaatan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia seringkali menjadi celah bagi kehadiran perilaku yang mencederai kemurnian relasi yang Tuhan bangun untuk kita. Entah sadar maupun tidak sadar, kita justru melanggar komitmen iman dengan beragam perilaku dosa yang masih kita pertahankan hingga saat ini. Oleh sebab itu, seruan pertobatan tidaklah menjadi pesan kenabian yang usang, melainkan selalu menjadi relevan untuk kita dengarkan dan terapkan dalam hidup yang merespons keselamatan dari Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan dan kasih-Mu yang tiada henti kepada umat-Mu. Ampunilah kami jika seringkali kami melanggar janji-janji relasi yang telah Engkau tetapkan. Bantulah kami ya Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Bimbinglah kami untuk menjaga perjanjian relasi dengan-Mu, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.